Selamat pagi Ibu Nurma, perkenalkan saya Angelina Love, mahasiswa Product Design Engineering Angkatan 2020. Hari ini saya akan presentasikan teknologi pemotongan pada komponen sepeda motor, khususnya pada model All New Scoopy tahun 2021. Agenda yang akan kita bahas pada presentasi hari ini meliputi apa itu pengertian cutting technology atau teknologi pemotongan, dan dilanjutkan oleh pembahasan komponen sepeda motor yang dipotong menggunakan pemotongan berbasis mekanik dan pemotongan berbasis thermal. Mulai dengan definisi apa itu cutting technology atau teknologi pemotongan, yang merupakan sebuah tahap dalam proses manufaktur yang akan memotong material agar mencapai bentuk tertentu maupun mencapai wujud komponen yang diinginkan. Dan cutting technology sendiri termasuk dalam tahapan subtractive manufacturing karena prosesnya akan mengikis atau membuang material. Teknologi pemotongan dapat terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu berbasis kimia, berbasis mekanik, serta berbasis thermal. Dan yang akan kita bahas pada presentasi hari ini adalah teknologi pemotongan yang berbasis mekanik dan thermal. Gambar-gambar ini merupakan komponen dari motor Scoopy yang akan kita bahas hari ini, dan bagian ini akan memfokuskan pada pembahasan handlebar, back handlebar, serta front fork terlebih dahulu. Dimulai dengan handlebar yang mempunyai peran paling penting dalam pengendara sepeda motor, yaitu untuk mengatur arah laju sepeda motor melalui gagang pada kedua ujungnya. Handlebar motor Scoopy bermaterialkan logam aluminium dengan bentuk dasar berupa pipa panjang, seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Pipa tersebut didapatkan dari pemotongan pipa aluminium yang sangat panjang dan akan dibentuk dengan teknik bending sehingga menjadi bentuk handlebar pada umumnya. Selanjutnya ada back handlebar atau yang dapat kita sebut sebagai behel dalam istilah bahasa Indonesianya, yaitu komponen yang mempunyai peran sebagai pegangan sepeda motor yang terletak pada bagian belakang sepeda motor dengan fungsi untuk mempermudah pengguna dalam pemindahan atau penggeseran sepeda motor. Itu cukup dengan mengangkat back handlebar atau behel ini saja. Sama seperti handlebar, back handlebar menggunakan material aluminium dan dibentuk dari pipa aluminium yang panjang. Selanjutnya ada front fork atau suspensi yang dapat didapatkan pada bagian motor dekat roda depan. Dan tujuan ini adalah untuk suspend guncangan yang terjadi pada motor sehingga pengguna tidak terlalu merasa motornya itu berguncang, dan biasanya material yang digunakan adalah aluminium alloy. Ketiga komponen sepeda motor yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kesamaan dalam material dasar, yaitu berbentuk pipa aluminium, seperti pada gambar ini. Pipa aluminium. Pipa tersebut rupanya didapatkan dari hasil pemotongan pipa yang sangat panjang menggunakan gergaji, yang dapat dilihat pada mesin yang sudah dapat terotomasi seperti gambar pada slide ini. Dan dapat dilihat gambar di sampingnya menunjukkan hasil yang umumnya didapatkan dari mesin ini, yaitu berbentuk pipa yang telah dipotong-potong. Cara kerja mesin ini adalah material yang akan dipotong akan diselipkan pada sela-sela mesin ini. Kemudian mata pisau yang berbentuk lingkaran akan berputar pada porosnya dan akan bergerak ke bawah untuk memotong material. Dengan demikian, material akan dapat terpotong dan hasil material yang terpotong tersebut dapat bergerak ke bawah dan dikumpulkan di bawahnya. Keunggulan utama dari teknologi pemotongan ini adalah proses kerjanya yang cepat dan praktis, serta sehingga biaya tenaga kerja dapat berkurang. Hasil pemotongannya pun juga dapat dikatakan baik karena mata pisau bisa diganti sesuai dengan jenis material yang akan dipotong. Seperti contohnya pada motor Scoopy ini eh, materialnya adalah aluminium, maka tentunya mata pisau akan disesuaikan untuk pemotongan aluminium. Selain itu, karena mesin ini menggunakan jenis mata pisau yang berbentuk lingkaran, jenis seperti ini mampu memotong ribuan material
sehingga umurnya lebih lama. Berbeda dengan mata pisau yang berbentuk jigsaw ataupun chainsaw. Karena mata pisau berbentuk bulat ini berputar pada porosnya dan cenderung lebih stabil pengerjaannya. Akan tetapi, kekurangan dari teknologi ini adalah prosesnya hanya cocok untuk produksi massal, karena tentunya mesin otomasi akan bekerja secara cepat untuk menghasilkan banyak potongan per menitnya. Serta mesin hanya dapat digunakan untuk potongan tegak lurus, dan harga mata pisau yang berbentuk lingkaran cenderung lebih mahal. Selain itu, teknologi pemotongan dengan gergaji atau chain atau blade yang disebutkan sebelumnya dapat memotong material berbahan dasar kayu, besi, ataupun batu dengan bentuk dasar yaitu pipa maupun bongkahan dan mempunyai biaya alat atau biaya perkakas relatif sedang hingga mahal dan biaya tenaga kerja rendah karena adanya sistem otomasi. Komponen yang akan kita bahas selanjutnya adalah rim. Rim merupakan komponen yang berperan sebagai tempat untuk roda berputar, seperti contohnya pada gambar ini. Rim dapat ditemukan dengan bahan aluminium alloy, yaitu campuran antara logam dengan aluminium. Dan rim sendiri melalui dua jenis proses pemotongan pada pembuatannya. Yang pertama, dalam pembuatan yang seperti dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama, proses pemotongan ini dapat digunakan untuk memotong bagian yang bernama outboard flange yang terletak pada bagian luar rim. Itu bagian ini. Material dasarnya berbentuk pipa aluminium alloy dengan diameter yang sangat besar, kemudian akan dipotong kecil-kecil agar mencapai ukuran yang sesuai dan dapat dibentuk dengan teknik forging. Dan proses untuk pemotongan pipa aluminium yang besar ini pun dapat dihasilkan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan saw machine seperti yang telah dibahas sebelumnya. Proses pemotongan yang kedua akan menggunakan CNC machine untuk melubangi komponen yang bernama center bore. Atau pada gambar ini dapat lihat center bore akan terletak persis pada bagian tengah-tengah rim. Center bore akan menggunakan bantuan CNC machine, yaitu mesin perkakas yang dioperasikan dengan komputer untuk menjalankan perintah-perintah yang telah diprogram sebelumnya. Sehingga tentunya mesin ini dapat memotong lubang secara presisi dan mampu memotong bentuk yang kompleks seperti contohnya motif-motif pada rim. Gambar di samping ini merupakan ilustrasi mesin CNC ketika melubangi center bore. Dapat dilihat bahwa ini merupakan spindle dari CNC yang akan membolongi komponen dari center bore. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja CNC machine. Cara kerjanya mirip seperti ilustrasi berikut ini. Material atau benda kerja akan diletakkan pada meja atau alas dari mesin ini. Dan material akan diapit oleh ragum untuk mengunci posisi dari benda kerja. Kemudian spindle atau yang dapat dilihat mata-mata pisau yang ada ini, spindle akan berputar pada porosnya dan akan memotong benda kerja. Dan mesin ini bekerja dalam sumbu X, Y, Z karena tipenya adalah 3 aksis. Dan yang bergerak adalah meja sekaligus benda kerjanya, sehingga spindle akan berputar pada porosnya dan diam saja. Dan proses pemotongan akan terjadi ketika meja bergerak ke atas dan spindle akan memotong benda kerja. Karena mesin ini dikontrol oleh komputer, maka tentunya potongan yang dihasilkan akan sangat presisi dan akurat, sehingga hasil potongannya akan konsisten. Mesin ini juga mampu bekerja 24 jam sehari, dan keamanan mesin ini tidak perlu dilakukan lagi karena pengaturan dan arah potongan sepenuhnya diatur oleh komputer. Akan tetapi, kekurangan dari mesin CNC adalah harganya yang sangat mahal. Namun, harga yang mahal ini dapat ditolerir karena mesin mampu produktif bekerja untuk memotong komponen secara cepat dan konstan.
Selain kekurangan dan kelebihan, mesin CNC juga memiliki beberapa karakteristik lainnya, yaitu mesin ini mampu memotong hampir segala jenis material, dan bentuknya pun dapat beraneka ragam, seperti balok, bongkahan, ataupun berbentuk komponen benda kerja seperti kasusnya pada centerboard tadi. Biaya berkakas pada mesin ini adalah mahal karena teknologinya yang canggih, serta memiliki biaya tenaga kerja yang berkisar antara sedang hingga tinggi, karena mesin ini membutuhkan operator yang terlatih untuk dapat mengoperasikan mesin CNC. Beralih ke komponen motor Scoopy selanjutnya, yaitu ada handle brake dan disc brake. Dimulai dengan disc brake, yaitu cakram pada sepeda motor yang berperan pada proses pengereman. Contohnya seperti ini. Berperan dalam proses pengereman. Disc brake ini terbuat dari material aluminium dan bentuk awalnya adalah sebuah piringan metal sebelum dilakukan proses pemotongan. Komponen selanjutnya yaitu handbrake lock yang terletak pada bagian rem tangan motor yang memiliki fungsi untuk mengunci rem sehingga ban tidak bergerak dan posisi motor tetap diam. Material dari handbrake lock ini pun adalah aluminium. Kedua komponen yang telah disebutkan sebelumnya memiliki lubang-lubang yang dapat dibuat menggunakan metode punching. Metode punching sendiri merupakan sebuah teknologi pemotongan yang menggunakan punch atau alat pembuat lubang dengan material besi yang keras untuk membolongi material pada bagian internal. Seperti contohnya lubang ini, yaitu lubangnya terletak pada bagian internal. Prinsip kerja pancing sebenarnya juga mirip seperti pembolong kertas, yaitu ketika mesin menekan material, maka material akan terlubangi sesuai dengan bentuk pisau yang ada. Dan dapat dilihat bahwa contohnya dalam disc brake, material utamanya berbentuk piringan aluminium dan akan dipotong dengan teknologi pancing sehingga akan menghasilkan pola-pola sesuai dengan bentuk disc brake pada umumnya. Kemudian beralih ke slide selanjutnya, yaitu ilustrasi cara kerja teknologi pancing. Cara kerjanya adalah benda kerja akan diletakkan di atas roller bed atau meja dengan bantuan roller atau roda di sini untuk mempermudah proses penggeseran benda kerja. Dan di atasnya terdapat punch atau punch dengan stripper yang akan bergerak turun ke bawah. Ketika puncher ini atau pisau yang dapat melubangi material ini bergerak turun, maka otomatis material akan terpotong dan hasil potongan tersebut dapat diangkat dari mesin dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Salah satu proses setelah pancing yang dapat dilakukan adalah proses yang bernama deburring, yang berfungsi untuk memperhalus tepi-tepi hasil potongan agar tidak tajam. Contohnya hasil deburring adalah seperti gambar ini. Dapat dilihat tepi potongan menjadi tidak tajam lagi, sehingga lebih aman dan tidak melukai pengguna. Jika sebelumnya hasil potongan terdapat sisa-sisa potongan dan hasilnya tajam, maka deburring ini akan membantu untuk memperhalus sisi-sisi dan tepi dari hasil potongan. Dan proses ini juga dapat dilaksanakan dengan bantuan machining tools atau teknik machining dengan alat-alat yang ada. Beberapa keunggulan dari metode pancing yang pertama adalah hasil potongan yang tidak terpakai dapat dikumpulkan kembali untuk didaur ulang. Kemudian, siklus pengerjaannya cenderung cepat, berkisar antara 1 hingga 100 potongan per menitnya, sehingga metode ini menjadi efisien karena dapat membuat banyak lubang sekaligus hanya dengan sekali tekan. Contohnya pada lubang-lubang disc brake. Itu potongan lubangnya ini dapat langsung dihasilkan sekaligus dalam sekali tekan menggunakan metode pancing. Kemudian hasil potongan dari metode ini pun dapat dikatakan sempurna secara geometris. Akan tetapi, metode ini mempunyai kelemahan, yaitu prosesnya terbatas pada ketebalan material. Karena prosesnya melubangi dengan menekan puncher,
maka tentunya material tidak dapat terlalu tebal agar puncher mampu menembus yang material dan melubanginya. Kemudian, jika ingin membuat potongan yang rumit, misalnya melubangi washer yang bentuknya melingkar, maka akan membutuhkan bantuan tangan ahli untuk mengerjakannya. Selanjutnya bisa kita lihat beberapa karakteristik dari metode punching, yaitu metode ini mampu memotong hampir semua jenis logam, kulit, tekstil, plastik, kertas maupun kardus. Bentuk dasar dari material ini pun akan berupa pipihan atau lempengan karena mesin tidak bisa memotong material yang terlalu tebal. Kemudian, biaya perkakas cenderung murah hingga sedang, namun bisa menjadi mahal jika melibatkan peralatan tiga dimensi. Biaya tenaga kerjanya pun berkisar dari harga sedang hingga tinggi. Dapat menjadi tinggi karena membutuhkan pengerja yang ahli jika ingin menghasilkan potongan yang berkualitas baik. Komponen rear view atau spion menjadi bahasan kita selanjutnya pada presentasi kali ini dan tentunya tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar kata spion. Komponen sepeda motor ini berupa cermin yang terletak pada bagian sisi dan kanan kendali sepeda motor agar pengendara dapat memantau situasi maupun jalanan di belakang. Pembahasan spion ini akan berfokus pada teknologi pemotongan pada bagian kacanya. Cermin spionskopi berbentuk bulat sempurna, dan cermin ini bisa didapatkan menggunakan pemotongan dengan teknik scoring. Pemotongan dengan teknik scoring akan melibatkan pisau untuk memberikan sayatan pada material hingga setengah dari kedalamannya dan membutuhkan proses tambahan untuk mempatahkan hasil potongan tersebut hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Jadi contohnya adalah pada gambar ini. Material dasarnya berbentuk cermin dengan bentuk persegi panjang, namun dengan metode scoring, maka cermin ini dapat dipotong hingga berbentuk bulat-bulat seperti bentuk spion pada motor Scoopy. Teknik ini umumnya digunakan untuk memotong kaca, namun juga bisa dilakukan untuk memotong cermin. Proses teknik scoring diawali dengan meletakkan cermin atau material yang ingin dipotong pada alas. Kemudian, pisau akan bergerak turun sembari menekan material hingga potongan terjadi. Kedalaman potongannya pun hanya akan setengah dari kedalamannya. Dapat dilihat bahwa ilustrasi ini menunjukkan median crack, yaitu dengan kedalaman hanya setengah dari ketebalan material, sehingga benda kerja belum terlepas sehabis proses pemotongan terjadi, dan perlu dilakukan aksi tambahan untuk melepaskan hasil potongan terhadap benda kerja, itu agar benda kerjanya itu terlepas dari hasil potongan. Hasil dari teknik scoring ditunjukkan pada gambar ini. Dapat kita lihat bahwa pada gambar ini, setengah permukaan potongan halus dan setengahnya lagi bergerigi. Permukaan yang bergerigi ini disebabkan karena proses pemisahan yang dilakukan itu dengan cara dipatahkan sehingga permukaannya menjadi kasar dan tidak halus. Sebelahnya merupakan hasil pemotongan dari pisau, sehingga permukaan ini dapat menjadi halus. Untuk itu, proses ini direkomendasi untuk menggunakan amplas untuk menghaluskan permukaan potongan sehingga tidak ada jomplang yang terjadi antara hasil pemotongan. Kelebihan metode ini adalah proses pengerjaannya cepat, dan sisa hasil potongannya dapat didaur ulang kembali sehingga berdampak rendah terhadap lingkungan. Serta hasil potongannya pun tidak menimbulkan bekas garitan atau curve seperti pada proses pemotongan lainnya, contohnya water jet cutting. Untuk memotong cermin, metode lain yang dapat digunakan adalah water jet cutting, yaitu dengan menyemprotkan air berkekuatan tinggi terhadap material sehingga potongan dapat terjadi. Kita tidak dapat menggunakan metode punching atau CNC seperti pada bahasan sebelumnya karena bisa saja teknologi tersebut justru menghancurkan cermin atau menimbulkan retak pada material. Akan tetapi,
Jika kita menggunakan teknik water jet cutting, teknik ini akan meninggalkan bekas garitan atau curve seperti pada gambar ini, akibat lebarnya air yang ditembakkan untuk memotong. Untuk itu, teknik scoring menjadi keunggulan karena tidak menimbulkan bekas tersebut. Tetapi, metode ini mempunyai kekurangan, yaitu permukaan hasil potongannya tidak sepenuhnya halus, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga membutuhkan proses finishing lagi untuk menghaluskan permukaan. Selain itu, potongannya pun hanya kompatibel atau hanya cocok untuk memotong profil eksternal, seperti contohnya bentuk bulat pada cermin Scoopy ini. Seperti ini. Potongan internal akan sulit dilakukan, apalagi jika ukurannya kecil, dan akan sulit juga jika dan saya rasa tidak akan bisa untuk melakukan potongan internal, karena tentunya sulit untuk mematahkan atau memisahkan hasil potongan tersebut dari material utama, karena cara pemisahan materialnya pun akan dipatahkan. Jika kita ingin memotong profil internal, maka tentunya material yang lain akan terdampak dan hasil potongan itu tidak akan sempurna dan tidak akan bagus. Kemudian, pada karakteristik ini, metode scoring cocok digunakan untuk material kaca dan cermin dengan ketebalan material berkisar antara 0,5 mm hingga 20 mm. Tidak ada biaya perkakas yang dibutuhkan dan biaya tenaga kerja pun rendah untuk sistem otomasi, namun tinggi untuk manual karena membutuhkan keterampilan. Komponen motor Scoopy yang akan dibahas selanjutnya adalah jok atau dalam bahasa Inggrisnya adalah seat. Jok sepeda motor terbuat dari busa poliuretan yang dilapisi oleh kulit sintesis agar tidak mengotori busa sekaligus dapat menambah estetika dari motor tersebut. Pembahasan komponen ini akan berfokus pada teknologi atau teknik pemotongan kulit sintesis agar dapat membentuk pola sebuah jok dan dapat digunakan untuk melapisi busa dari jok sepeda motor. Teknik pemotongan yang digunakan adalah die cutting, yaitu teknik pemotongan yang sebenarnya mirip dengan mencetak, namun cetakan tersebut terdapat mata pisau yang ditanam pada sebuah balok kayu untuk memotong material. Material yang akan dipotong adalah dalam hal ini kulit imitasi lembaran, itu yang dapat dilihat pada gambar nomor 1, dan yang akan dicetak polanya dengan die cutting sehingga pola-pola tersebut dapat disambungkan dan membentuk rupa jok sepeda motor seperti pada gambar nomor 2. Prosesnya dapat dilihat seperti ilustrasi pada gambar ini, yaitu benda kerja akan diletak pada tengah-tengah celah meja dan pisau, kemudian meja akan bergerak naik dengan bantuan hidraulik, sehingga potongan pun dapat terjadi. Ketika mesin ini bergerak turun dan ketika dilepaskan, maka material sudah akan terpotong sesuai dengan pola mata pisau yang ada pada balok kayu. Keunggulan dari proses ini adalah pengerjaannya efisien untuk memotong material non-metalik atau material yang lunak. Pinggiran potongannya pun bagus dan rapi karena seperti dicetak, dan siklus pengerjaannya cukup cepat, mampu memotong hingga 4.000 kali per jamnya. Akan tetapi, kelemahan dari metode ini adalah memerlukan pisau yang baru untuk pola yang berbeda, karena pisau tersebut akan ditanamkan pada balok kayu dan tentunya sulit untuk dimodifikasi apabila pola berubah, sehingga perlu diganti dengan yang baru. Selain itu, karena pisau ditanamkan terhadap kayu, seperti contohnya pada gambar ini, maka kayu tersebut haruslah kayu yang kuat agar dapat menahan pisau untuk tidak masuk ke dalam kayu dan justru akan memotong kayu, dan material justru tidak akan terpotong karena kedalaman pisau ini yang sudah terlalu tertanam ke kayu tersebut. Ciri lain dari metode ini adalah metode ini umum dan marak digunakan untuk memotong material non-metalik seperti polimer, karet, tekstil, dan lainnya, karena prosesnya yang mudah dan efisien.
Bentuk dasarnya pun berbentuk lembaran atau pipihan dari material yang ingin dipotong, dan ketebalannya ini pun akan disesuaikan dengan ketinggian mata pisau yang tertanam pada balok kayu. Biaya perkakas cenderung murah, dan biaya tenaga kerja juga murah karena proses tekan atau cetaknya dilakukan oleh mesin. Selanjutnya, kita akan masuk dalam komponen terakhir yang akan dibahas pada presentasi hari ini, yaitu fan cover atau penutup kipas pada sepeda motor. Penutup kipas ini bertujuan untuk melindungi pengguna maupun pesin agar baling-baling kipas tidak terkena gangguan dari luar. Bisa kita lihat bahwa penutup kipas ini memiliki lubang-lubang ventilasi untuk keluar masuk angin dari kipas. Lubang tersebut dapat dipotong menggunakan laser cutting, yaitu proses pemotongan yang memanfaatkan pancaran sinar laser untuk menguapkan material sehingga material akan terlubangi. Laser ini pun dapat dibantu oleh mesin CNC dalam penggerakannya, dan sinar laser yang digunakan dapat berupa dua tipe, itu CA2 maupun ND-YAG. Proses pemotongan sinar laser dilakukan dalam kondisi vakum agar sinar laser dapat ditembakkan secara sempurna. Sinar laser yang ditembakkan akan kemudian dipantulkan 90 derajat dengan cermin sehingga arahnya menjadi ke bawah, dan terdapat lensa yang akan memfokuskan sinar laser ke sebuah titik potongan. Sinar laser tersebut kemudian akan menguapkan material akibat panas yang ada sehingga material dapat terpotong. Keunggulan dari pemotongan laser adalah potongannya yang tegak lurus, bersih dan rapi, dan didukung oleh mesin CNC sehingga hasilnya presisi. Penggunaan laser ini pun fleksibel karena tidak menggunakan mata pisau sehingga tidak perlu mengganti alat untuk pemotongan yang berbeda. Berkat kontrol komputer pun, alat ini tidak perlu diganti untuk memotong pola yang berbeda. Kemudian, kekurangan laser ini adalah ketebalan material yang dipotong terbatas, karena jika terlalu tebal, maka laser tidak akan mampu menembus dan tidak dapat melakukan potongan. Kemudian, karena laser yang ditembakkan akan menguapkan material, maka akan dihasilkan uap yang dapat berbahaya jika dihirup secara langsung oleh manusia. Karakteristik dari teknologi pemotongan laser adalah mampu memotong berbagai jenis material karena tidak terbatas oleh densitas material yang ingin dipotong, namun tentu saja tetap terbatas dengan ketebalan material yang ingin dipotong. Kemudian, biaya perkakas berkisar dari sedang hingga tinggi, dan biaya tenaga kerja rendah karena adanya sistem otomasi dengan sistem CNC. Sekian presentasi saya untuk hari ini terkait teknologi pemotongan untuk beberapa komponen sepeda motor All New Scoopy tahun 2021. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penggunaan kata. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.